Untuk membahas hal tersebut sudah hadir di Berita Satu pengamat politik Bapak Heri Budianto, dan nantinya di ujung telepon juga kita akan berbincang dengan juru bicara Partai Golkar Tantowi Yahya. Kita sapa Pak Heri dulu. Pak Heri, terima kasih telah bersama kami dalam Prime Time Talk. Ini Pak Heri, pencapresan Joko Widodo memang sudah diprediksi oleh banyak pihak mengenai Jokowi dari PDIP. Ini kan memang akan berdampak positif terhadap kenaikan elektabilitas PDIP, dan tapi disebut-sebut juga akan mengubah peta koalisi. Nah, sebelum Pak Heri jawab, kita lihat bersama nih grafik berikut ini terlebih dahulu. Nah, mengenai elektabilitas, ini ada beberapa skenario. Bila Jokowi nyapres, elektabilitas parpol kita lihat PD Perjuangan sampai 30,78% ya Pak Heri ya. Untuk partai lainnya jauh di bawah PDIP, Partai Golkar hanya sekitar 12%, Partai Gerindra 6%, Partai Demokrat bahkan 4,67%. Ya, Pak Heri mungkin membahas mengenai memang ini dampak positifnya ya terhadap kenaikan elektabilitas seperti tadi dilihat dalam grafik sampai 30% seperti itu. Bisa mencapai 30% dengan catatan artinya PDIP bisa mengelola ya masa saat Jokowi sekarang dicapreskan sampai nanti menjelang Pileg 9 April. Artinya apa, kan beberapa isu saat ini kan menyerang Jokowi ya. Artinya secara personal dianggap belum selesai menyelesaikan persoalan Jakarta, itu yang pertama. Kemudian soal bus Trans Jakarta dan lain sebagainya. Nah, ini akan menjadi senjata ampuh bagi lawan-lawan politik untuk menyerang Jokowi maupun PDIP. Termasuk juga saya kira Gerindra tidak akan tinggal diam untuk mengungkit kembali persoalan batu tulis. Kalau PDIP mampu melewati itu, maka saya kira 30% bisa jadi itu akan milik PDIP dalam Pileg 9 April mendatang. Artinya kemudian jika mungkin banyak orang mengatakan ini Jokowi menjadi capres, ini PDIP berada di atas angin, tapi sebetulnya tidak sepenuhnya seperti itu, karena harus ada catatan-catatan yang memang harus dicermati oleh PDIP ya Pak Heri? Oh ya, karena saya termasuk yang mengatakan bahwa terlalu cepat Jokowi itu diusung ya, terlalu cepat. Memang momentumnya menurut saya sebelum Pileg itu memang pas. Namun minggu-minggu ini menurut saya sangat rawan karena Pileg sendiri kan masih punya waktu sekitar 3 minggu lagi ya, sekitar 3 minggu lagi. Jadi ini menurut saya akan dimanfaatkan oleh lawan-lawan politik untuk menyerang. Walaupun nanti tidak akan besar ya magnitud yang akan berdampak pada serangan-serangan politik terhadap Jokowi maupun PDIP, tetap itu akan kalau itu diterus ya secara masif saya kira dilakukan, maka itu akan mempunyai peluang untuk menggerogoti suara PDIP. Dan kalau itu tidak kuat PDIP dan Jokowi menghadapinya, saya kira 30% sulit. Jangankan 30%, 27% saja sesuai dengan target Rakernas PDIP juga akan sulit. Saya kira begitu Mbak Rara. Oke, ini jika memang mencapai 30%, rasanya memang tidak masalah untuk PDIP jika kemudian ingin melenggang sendiri. Tapi kemudian jika perolehannya ternyata 20% atau di bawah itu misalnya, walaupun kemudian kita tahu Jokowi ini adalah magnet suaranya besar. Ini bagaimana dengan kemungkinan peta kekuatan dari koalisi politik sendiri di pemilu ini? Saya melihat kalau seandainya nanti 27% sampai 30% lebih, katakan maksimal, ada beberapa teman-teman pengamat mengatakan bisa sampai 35% dengan catatan yang saya sampaikan tadi. Ada skenario pertama saya kira yang akan dilakukan oleh PDIP, yaitu mereka kemungkinan besar akan mendorong calon internal. Ya, pasangan Jokowi nanti kemungkinan besar adalah Puan Maharani. Kita melihat ke situ karena saya kira sulit juga ya Ibu Megawati untuk melepas Jokowi ya. Kita lihat bagaimana liku-likunya, bagaimana kemudian ini ada sebuah drama yang panjang ya sampai kemudian Megawati merestui Jokowi untuk maju saya kira. Jadi terah Soekarno masih akan tetap ya kalau itu mencapai 30%. Tapi saya kira kalau tidak maka ada skenario berikutnya. Skenario berikutnya adalah mereka berkoalisi. Koalisi itu nanti ya kita bisa lihat PDIP akan sangat melihat peluang-peluang yang ada. Saya justru melihat bahwa peluang yang terbesar untuk diajak koalisi itu nanti justru adalah bisa jadi Partai Demokrat ya, Partai Demokrat atau bahkan Golkar. Nah, kenapa saya katakan Golkar? Golkar ini sebenarnya dengan posisi seperti ini akan lebih cair. Jadi Golkar partai yang merupakan punyakan yang paling besar untuk menantang Jokowi di Pilpres ya. Kita garis bawahi bahwa Golkar ini nanti dalam posisi seperti apapun ya,
itu akan sangat menentukan ya, karena Golkar prediksi beberapa lembaga survei itu berada pada posisi kedua. Artinya Golkar ini nanti setelah Pileg kita lihat hasil quick count, karena KPU kan penghitungan manualnya masih lama. Nah, Golkar akan sangat cair arahnya kemana. Kalau nanti Golkar bisa mengusung capresnya sendiri, maka menurut saya ARB akan sulit bersaing dengan Jokowi. Kalau ARB sulit, maka skenarionya kan Golkar harus mencalonkan cawapres. Persoalannya, apakah ARB mau menjadi cawapres? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah hasil survei satu media nasional menyebutkan bahwa kalau Jokowi berpasangan dengan ARB, itu resistensinya sangat tinggi, mencapai 11%. Artinya apa? Ada banyak hal ya kalau Jokowi misalnya berpasangan dengan ARB. Artinya skenario Golkar harus mengusung satu kandidat lain untuk menjadi cawapres, tapi kita tidak tahu siapa. Nah, kalau partai-partai menengah misalnya PAN, PKB, P3, PKS ini akan melihat arah, saya kira menunggu Pileg. Karena mereka biasanya secara otomatis ya, saya ingin mengatakan sebenarnya dengan pencapresan Jokowi ini capres-capres PAN, P3, PKB itu berguguran dengan sendirinya gitu ya. Untuk kans mereka semakin kecil untuk menantang Jokowi. Oke, Pak Heri, kita akan lanjutkan perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan, namun sebelumnya kita simak bersama grafik berikut ini terlebih dahulu. Ini adalah mengenai elektabilitas capres yang berdasarkan survei dari Indobarometer dan LPPUI, di mana Jokowi memperoleh raihan 37,5 suara responden, Prabowo Subianto 18,5, Abu Rizal Bakri 12,9%, Megawati 6,8%, dan Wiranto 6,8%. Pak Heri, sebetulnya jika kemudian memang ini kan Jokowi sudah capres, sebetulnya ini akan nampaknya mengerucut ya mengenai capres ini, kira-kira hanya mungkin ada beberapa nama saja yang kira-kira bisa bertarung menghadapi Jokowi misalnya seperti itu ya. Kekhawatiran saya ya nanti misal sekarang yang paling semangat untuk menantang Jokowi itu kan Prabowo ya. Artinya dari data-data lembaga survei juga saingan terkuat adalah Prabowo Subianto. Namun Prabowo diusung Gerindra, ini kan belum tentu Gerindra ya perolehan suaranya. Artinya Prabowo itu bisa diusung menjadi capres kalau Gerindra bisa menembus presidensial threshold 20%. Artinya itu harus berkoalisi. Pertanyaannya adalah, saya coba memetakan dengan siapa sih nanti Gerindra akan berkoalisi. Paling mungkin dengan Demokrat. Tapi kan Demokrat lihat juga, kalau misalnya nanti Demokrat bisa berjodoh dengan PDIP, maka ditinggalkan gitu kan. Nah, kalau saya melihat partai-partai menengah, partai-partai Islam ya kebanyakan, itu arahnya mereka melihat peluang. Peluang siapa yang memenangkan Pileg dan kans terbesar. Tapi lebih menjadi pragmatis seperti itu ya. Iya, kita bisa lihat 2009 kan seperti itu. Menit-menit akhir juga seperti itu kan. Pada akhirnya kemudian hanya menyisakan PDIP dan Gerindra kan yang paling terakhir 2009 ini kan pengalaman membuktikan bahwa PAN, PBB, PKB, PKS itu kecenderungan mereka merapat kepada partai-partai penguasa yang bakal menang. Waktu 2009 kan dengan Demokrat. Ini juga saya melihat mengarahnya ke sana. Makanya tadi sebelum break saya sampaikan bahwa sebenarnya dengan deklarasinya Jokowi, capres PAN, capres PKB, capres P3, dan PKS itu kans untuk mereka jadi capres ya, bukan cawapres. Capres itu otomatis gugur dengan sendirinya, saya katakan seperti itu. Tapi cawapres belum tentu. Masih bisa kan, Hatta Rajasa masih ingin, lalu kemudian hari ini juga saya kira PKB juga mendorong ke arah sana. Nah, yang menarik adalah saya justru kalau nanti seandainya Golkar misalnya, Demokrat ya katakan seperti itu, PAN, PKB, partai-partai menengah itu semua ke PDIP, artinya bergabung berkoalisi setelah Pileg kepada PDIP, kan siapa penantang Jokowi ini kan menjadi masalah juga menurut saya. Karena apa? Kita bisa lihat grafik tadi, siapapun capres-capres senior ini dilawankan dengan Jokowi maka akan kalah. Nah, itu yang menurut saya yang membuat peta Pilpres ini menjadi kurang menarik ketika partai-partai ini nanti semua mengarah ke PDIP. Seperti itu. Tapi kemudian ini kan memang ada 12 partai politik yang bertarung. Memang ini Jokowi magnet suara seperti dikatakan. Ini tapi kemungkinannya koalisi akan menjadi sebuah keharusan, atau tadi mungkin dikatakan PDIP memang bisa akan penuh percaya diri melegang sendiri seperti itu dengan Jokowinya. Ya koalisi merupakan keharusan karena untuk mengajukan capres 20% itu kan harus itu. Saya kira di luar PDIP dan Golkar ya, di luar PDIP dan Golkar yang lain, artinya yang lain, yang ke-10 partai yang lain itu yang di pemilihan
legislatif di tingkat nasional, sulit sekali menembus angka 20%. Golkar pun saya kira akan sulit ya dengan kondisi Jokowi. Kalau kemudian Jokowi ditahan-tahan setelah pileg, saya kira kemungkinan besar Golkar bisa menembus 20%. Tapi dengan sekarang sulit memang ya. Apalagi tadi mengelola serangan-serangan lawan politik PDIP bisa, lalu kemudian ini bisa mencapai 30%. Saya kira apa yang diprediksi oleh teman-teman di LPPUI dan Indobarometer tadi bisa menjadi kenyataan. Artinya apa? Basis-basis data itu menjadi sangat kuat ketika PDIP itu bisa mempertahankan segala serangan, segala gempuran kita katakan ya sebelum pileg itu berlangsung. Berarti Jokowi efek ini memang sangat kemudian menjadi magnet tersendiri. Oh ya, ya? ini yang menarik menurut saya ya, pasca ditunjuknya Jokowi menjadi capres oleh PDIP, ini kan saya kira beberapa lembaga termasuk kami juga di Polkom Institute itu mencoba melihat seperti apa sih sebenarnya Jokowi efek dari ini semua, dan kalau kita bicarakan harus bicara fakta, data dan lain sebagainya. Nah, menurut saya ingin garis bawahi bahwa memang sebenarnya peta koalisi ini akan ditentukan oleh Golkar sebenarnya. Ya, kenapa saya katakan Golkar? Karena Golkar inilah yang nanti akan menempel PDIP walaupun jaraknya akan sangat jauh ya, tapi Golkar ini istilahnya ini menjadi nona cantik nanti ini ya. Nah, cuman masalahnya Golkar juga kalau tidak mampu menembus presidential threshold 20%, artinya kan harus berkoalisi. Pertanyaannya adalah ketika ARB tetap diusung, nah saya melihat agak sulit partai-partai lain itu untuk berpasangan gitu, karena ada semacam keengganan gitu loh, karena udah tahu kalau lawan Jokowi ini kemungkinan besar akan kalah gitu. Kalah sebelum bertarung tapi sepertinya. Tapi ini menurut Pak Heri memang nantinya apakah ujungnya hanya akan seperti ada dua poros antara Jokowi dan siapapun yang berani melawan Jokowi seperti itu? Kita nggak tahu ya, kemungkinan besar muncul tokoh misalnya ada mukjizat gitu ya, dalam waktu 1 bulan atau menjelang pilpres nanti muncul satu tokoh yang bisa betul-betul menyaingi Jokowi, saya kira. Ya sebenarnya sekarang sudah bisa kita lihat ada beberapa nama ya, kita sebutlah misalnya Tri Risma hari ini, tapi juga itu kan kader PDIP, kita sebut nama-nama lain misalnya yang punya kans untuk menantang Jokowi. Nah, termasuk saya kira Basuki Cahayapurnama pun itu kalau bisa berduet dengan Prabowo seperti yang dilansir beberapa media, itu bisa menjadi penantang yang tangguh menurut saya ya di pilpres. Tapi masalahnya dua-duanya kader Gerindra kan. Nah, kalau kedua-duanya kader Gerindra belum tentu partai-partai lain ya saya kira mau mendukung itu. Jadi partai-partai kita ini ketika mereka berkoalisi kan itu pasti ada bargaining position. Nah, mereka ingin kira-kira kalau kami mendukung itu posisinya apa? Paling tidak kan mereka ingin menteri ya. Menteri itu juga mereka akan kocok-kocok, artinya mereka akan pilih ya dalam tanda petik kira-kira kementerian mana yang menurut mereka seksi dan lain sebagainya. Nah, inilah menurut saya koalisi itu betul disampaikan oleh Mbak Rara bahwa koalisi itu adalah koalisi pragmatis yang ujung-ujungnya bernuansa pada kekuasaan. Oke, Pak Heri, pembicaraan nampaknya semakin menarik, tapi kita harus tahan dulu perbincangan. Kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. PDI Perjuangan telah resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta sebagai calon presiden partai berlambang banteng moncong putih. Pencapresan Jokowi diyakini akan mengubah peta politik dan koalisi ke depan. Selain itu, pencapresan Jokowi juga akan semakin menguatkan posisi PDI Perjuangan dalam Pileg dan Pilpres. Lalu seperti apa peta koalisi mendatang? Bisakah PDI Perjuangan berjalan sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain? Untuk membahas hal tersebut telah hadir di Studio 3, Berita 1, Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Effendi Simbolon, dan masih bersama kami pengamat politik Bapak Heri Budianto. Kita sapa dulu Pak Effendi. Pak Effendi, terima kasih telah bergabung sama kami dalam Prime Time Talk. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Dan sebelum kita memulai dialog untuk kali ini, kita akan lihat terlebih dahulu grafik berikut ini. Ini adalah survei elektabilitas partai politik menurut survei dari SSG, di mana PDI Perjuangan meraih 10,48%, Partai Gerindra 6,48%, dan Partai Golkar 4,72%. Selanjutnya ada Partai Hanura, Partai Keadilan Sejahtera, dan juga Partai Demokrat, di mana di bawah 4%. Kemudian survei elektabilitas parpolnya. Oke, kita langsung ke Pak Effendi. Pak Effendi, ini kan Jokowi dianggap memiliki magnet yang sangat kuat untuk suara dan juga magnet yang cukup menjanjikan bagi partai politik lain. Dari PDIP sendiri bagaimana? Apakah kemudian merasa penuh percaya diri dapat melenggang sendirian dalam pileg ataupun dalam pilpres nanti, atau bagaimana nih Pak?
Ya, yang pertama tentu kita patut mensyukuri ya bahwa kurun 1 tahun saya kira perkembangan dinamika politik baik di dalam negeri maupun hubungannya dengan luar negeri dicermati oleh Ketua Umum PD Perjuangan Ibu Megawati, dan sampai akhirnya paripurna begitu beliau legowo dengan tulus ikhlas memberikan mandat tertulis dalam tulisan tangan dan memerintahkan kepada seluruh kader untuk menjaga dan mengawal memenangkan Pak Jokowi sebagai capres ketika Jumat yang lalu. Ini merupakan momentum sejarah bagi perpolitikan di Indonesia, saya kira ya, khususnya di PDI Perjuangan. Nah, oleh karenanya kalaulah katakan nanti koalisi atau tidak, tentu kita harus terbuka dalam mengelola pemerintahan negara kita ya. Oke, baik Pak Effendi, tapi dari PDIP sendiri tentunya sudah mempersiapkan skenario-skenario di mana kemudian jika memang bisa berdiri sendiri ataupun skenario harus berkoalisi dengan partai lain seperti itu. Ya, kata koalisi sebenarnya tidak diatur di dalam konstitusi kita, sebagaimana juga oposisi ya, itu kan kabinet kita sistem presidensial ya, sehingga tidak mengenal ada koalisi, tapi mungkin itu sebutan yang memudahkan untuk kita mendapatkan jumlah gabungan suara ya. Ya memang kalau realitanya nanti PDI Perjuangan kurang dari kecukupan persyaratan yang dimaksud oleh Undang-Undang Pemilu, maka kita harus terbuka untuk mengajak partai lain. Nah, tetapi dengan momentum yang sudah cukup lama dinantikan oleh PDI Perjuangan, dan ini sebuah kompilasi dari proses yang cukup panjang ya, tidak serta-merta seketika begitu. Saya kira kami optimis begitu bahwa perolehan itu akan mencukupi. Walaupun demikian, tentu dalam tanda petik istilah koalisi tadi tetap terbuka, dan itu pernah tercermin di ketika di zaman pemerintahan Ibu Megawati yang kurun 3 tahun, walaupun tidak secara konstitusi, secara institusi partai, tetapi katakanlah terdiri dari perwakilan-perwakilan dari unsur begitu yang mewakili di dalam kabinet Bu Mega ketika itu. Pak Effendi, kita tanggapan ke Pak Heri bagaimana? Ada yang menarik nih apa yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon ya. Nah, tadi kan disampaikan kalau kurang dari 20% ya, artinya kan PDIP harus berkoalisi untuk mengajukan capres ya. Nah, ada yang menarik menurut saya, kalau kurang gitu ya, kalau kurang. Jadi dari pesan politiknya itu kalau lebih dari 20%, nah yang kita bahas tadi Mbak Rara, kemungkinan besar saya kira kalau nanti betul-betul kejadian melebihi misalnya sampai bahkan 27% seperti target dari PDIP sesuai dengan amanat Rakernas, saya kira kemungkinan besar saya membaca Jokowi akan disandingkan dengan calon cawapresnya itu dari internal PDIP begitu. Oke, mungkin Pak Effendi bisa langsung memberikan tanggapan. Ya. Apakah memang ada skenario seperti itu? Ya semua terbuka kemungkinan, karena kita indikatornya adalah tanggal 9 April ini ketika kita mendapatkan kecukupan atau tidak nanti, maka kemungkinan setelah artinya kecukupan berarti kan PDI punya keleluasaan lah, tidak tergantung dengan minimum persyaratan requirement dari kecukupan calon presiden oleh partai politik tadi. Tapi kami juga tidak kemudian tersandera begitu bahwa harus dari Pak Jokowi yang kader partai, kemudian wakilnya juga dari kader partai. Saya kira tidak kaku seperti itulah. Kita realitanya selama kurun di era reformasi ini saja, PDI Perjuangan selalu mengajukan calon wakilnya kan bukan dari unsur di internal sendiri. Gitu. Baik, Pak Effendi juga Pak Heri, kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Pemirsa, dialog kembali kami lanjutkan. Selain dengan Bapak Heri Budianto sebagai pengawal politik, di Studio 3 sudah ada Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Effendi Simbolon, dan di ujung telepon telah juga bergabung sama kami dalam Prime Time Talk, juru bicara Partai Golkar, Pak Tantowi Yahya. Mas Tantowi.
Hai, selamat malam. Selamat malam, Mas Tantowi. Ini dengan adanya pencapresan Jokowi, apakah kemudian akan mengubah keputusan ataupun strategi politik dari Partai Golkar? Enggak ya, karena pada dasarnya kami sendiri yakin bahwa cepat atau lambat Pak Jokowi itu akan dicapreskan oleh PDIP. Oleh karena itu kami sudah mempersiapkan siapapun yang nanti akan menjadi saingan ARB ya kita siap bersaing. Tapi Artinya dengan tidak elektabilitas ada, Jokowi yang tinggi tentunya ini akan mengganggu proses pemenangan dari ARB sendiri sebagai calon presiden dari Partai Golkar. ya samalah seperti atlet ketika sudah diumumkan menjadi atlet tanding ya sudah tidak bisa pilih-pilih lawan lagi kan Pak. Jadi siapa aja ya harus sanggup kita hadapi. Oke, tapi ini kan Golkar merupakan partai yang kemudian tidak biasa menjadi oposisi. Artinya ini apakah akan ada koalisi dengan mungkin PDIP seperti itu, Pak Tantowi? Ya, memang sejak awal, sejak Golkar dilahirkan, ya Mbak, kita adalah bagian dari yang memerintah atau yang memberikan kontribusi langsung kepada rakyat. Jadi memang kata oposisi itu tidak ada dalam darah Golkar begitu ya. Jadi kita lihatlah nanti bagaimana. Tapi call kita sekarang ya tetap kita maju sebagai capres. Oke, Pak Heri mungkin tanggapannya langsung. Ya, menarik ya apa yang disampaikan oleh Mas Tantowi ya. Ini saya kira memang tidak ada pilihan karena memang deklarasi ARB sebagai capres Partai Golkar jauh sebelum Jokowi itu diajukan. Ini kan soal harga diri. Kalau tiba-tiba misalnya kalah sebelum bertanding, tentu ini akan mengacaukan suasana, terutama kader-kader Golkar yang ada di daerah. Saya sangat yakin bahwa teman-teman di Golkar itu sudah tahu bahwa berat bagi Ketua Umum Golkar ARB untuk bertarung ya, saya kira melawan Jokowi. Dan saya sangat yakin mereka membuat beberapa skenario. Ini kan sudah sangat jelas tadi juga kita lihat pernyataannya ARB mengatakan bahwa tidak biasa menjadi oposisi. Tadi diperkuat lagi oleh Mas Tantowi juga tidak terbiasa menjadi oposisi. Artinya apa? Saya melihat justru nanti kita memang semua tergantung pileg ya, tergantung pileg posisi Golkar seperti apa. Dan saya berkeyakinan Golkar masih akan kuat karena Golkar ini kan sudah sangat lama ya partai yang berpengalaman betul saya kira ya. Bagaimana menghadapi masa-masa sulit dan itu jalan. Nah, Golkar masih akan tetap memegang kunci saya kira dalam koalisi, tapi untuk memenangkan pertarungan Pilpres melawan Jokowi sangat berat, apalagi yang diusung tetap ARB. Dan saya kira skenario berikutnya adalah coba menawarkan cawapres kepada PDIP nanti pada akhirnya ya. Yang kedua adalah paling mentok nanti ya saya kira seperti yang sekarang ya, ada beberapa menteri dari Partai Golkar yang tergabung dalam koalisi pemerintahan dan ini berdasarkan pengalaman saya kira, bukan kita asal membuat sebuah analisa. Oke, Pak Heri langsung tanyakan tanggapan ke Pak Tantowi. Pak Tantowi, bagaimana dengan skenario-skenario tadi yang disebutkan oleh Pak Heri, cawapres ataupun menteri-menteri dalam pemerintahan nantinya, seperti itu? Begini, Pilpres itu kan akan didahului oleh pileg. Jadi siapapun akan yang memenangkan pileg nanti itu akan berpengaruh langsung terhadap Pilpres. Nah, jadi kita lihat aja nanti setelah pileg ini. Kan belum ada jaminan siapa yang akan memenangkan pileg nanti. Masih, jadi setiap partai masih mempunyai kesempatan untuk memenangkan pileg tersebut. Nah, nanti kita lihat setelah pileg itu suasana politiknya seperti apa. Sampai saat ini ya kami masih berkeyakinan bahwa kami bisa memenangkan, insya Allah bisa memenangkan pileg tersebut. Nah, setelah menang tersebut ya tentu suasana atau kondisi politiknya akan jauh berbeda. Baik. Nah, kami ya mengincar posisi menteri di kabinet itu bukan tujuan. Tujuan kami itu adalah bagaimana kami bisa menerapkan suatu konsep negara kesejahteraan yang dibutuhkan oleh rakyat, dan itu hanya bisa terjadi kalau kami yang dipercaya oleh rakyat untuk memimpin negeri ini. Oke, baik Mas Tantowi, terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Prime Time Talk. Pak Effendi di Studio 3 dan juga Pak Heri tetap bersama kami, kita akan lanjutkan perbincangan. Pak Effendi, sejauh ini pasca kemudian pencapresan dari Jokowi, komunikasi politik yang sudah dibangun seperti apa dengan partai-partai lain? Di PDI Perjuangan khusus bidang komunikasi antar lembaga itu kan di bawah Mbak Puan ya, jadi intensitasnya juga cukup baik dan Pak Sekjen selalu melakukan komunikasi. Dan saya kira semua terbuka ya untuk kita berbicara bagaimana
menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa yang menjadi kebutuhan bersama begitu. Jadi itu kita sudah lazim kita lakukan. Kita bukan partai yang eksklusif, kita inklusif yang terbuka dan membuka diri untuk ada masukan, koreksi sekalipun. Gitu. Baik, Pak Effendi, PDIP terbuka dan membuka diri seperti itu, tapi tadi dikatakan oleh Pak Heri di mana ada posisi partai lain, misalnya Partai Golkar yang memegang kunci menjadi penantang terkuat saat ini untuk menghadapi Jokowi misalnya. Apa kemudian langkah yang akan dilakukan PDIP? Apakah kemudian akan nantinya akan merangkul Golkar, adanya kemudian komunikasi politik ataupun perjanjian-perjanjian tertentu dengan Golkar seperti itu mengenai cawapres ataupun menteri-menteri di kabinet? Ketika saya merasakan ketika Ibu Ketua Umum memutuskan menetapkan memberi mandat kepada petugas partai yang bernama Pak Joko Widodo ya, saya kira itu sebuah proses yang sangat paripurna ya, yang tidak berdasarkan 1-2 faktor saja, sehingga bagi kami bahwa nanti berhadap-hadapan dengan partai lain tidak lagi itu konteksnya, tapi saya merasakan bahwa Ibu menjawab harapan dari masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia. Jadi bukan lagi kenapa lagi dia dihadapkan pada posisi berhadapan, karena dia sudah on behalf dari representatif dari masyarakat itu sendiri. Karena saya juga menyerap dari berbagai pihak ya dari luar itu bahwa ini bukan hanya fenomena di Indonesia tapi fenomena di dunia, bahwa manusiawi sekali berharap begitu pemimpin yang dekat dengan dirinya, dekat dengan persoalan mereka, dan langsung menyelesaikan masalah, tidak kemudian tertutup dengan hal-hal yang birokrasi yang sebenarnya hanya terlalu diplomasi. Nah ini sosok itu kan ada di Pak Jokowi, itu juga saya rasakan bagaimana respon begitu tinggi ya terhadap Pak Jokowi, kurun dari sebelum pilkada sampai dengan sekarang ini. Oke, baik Pak Effendi, kita kembali ke Pak Heri. Pak Heri, ini membicarakan mengenai skenario lagi ketika kemudian PDIP misalnya bisa mencapai 30% seperti itu dan kemudian mungkin akan melenggang sendiri. Tapi kita ketahui bagaimana skenario nantinya. Tapi ini apakah kemudian akan berbenturan antara kebijakan parlemen misalnya nantinya jika kemudian PDIP tidak berhasil meraih suara ataupun dekat sekali suara dengan partai-partai lain. Ini apakah kemudian akan berbenturan antara presiden dan juga kebijakan di parlemen seperti itu? Ya, PDIP saya kira sekarang berada pada posisi di atas angin ya. Dan Jokowi efek itu akan terjadi menurut saya ya. Kita akan lihatlah nanti sedahsyat apa nanti Jokowi efek itu akan menyedot magnet suara bagi PDIP, apakah nanti mencapai 30% maupun sampai 35% atau bahkan nanti tidak mencapai 27%, katakan 20%-an seperti itu. Nah tentu di dalam menjalankan roda pemerintahan ya parlemen itu tidak bisa ditinggalkan. Nah saya justru ingin menyampaikan ya kepada teman-teman di PDIP itu harus membuat beberapa skenario terkait dengan itu ya. Artinya memang kita harus menunggu pileg. Pileg harus kita tunggu hasilnya seperti apa ya. Karena ingin melihat nanti peta kekuatan politik itu seperti apa. Siapa yang nanti akan kita ajak ya membangun komunikasi, bahkan nanti bersama-sama membangun pemerintahan ke depan misalnya. Lalu kemudian dari situ saya kira akan ketahuan nanti posisi seperti apa. Kalau koalisi itu kan pasti ujung-ujungnya adalah kita nanti akan menerima, artinya PDIP itu akan menerima teman-teman koalisi itu pasti menawarkan sesuatu lalu kemudian meminta sesuatu. Jadi ada semacam itu, tidak akan mungkin ditinggalkan. Nah, skenario-skenario itu sangat penting karena nanti tanpa dukungan parlemen yang kuat akan sulit bagi pemerintahan ke depan saya kira. Nah, itu ada pengalaman di 2009 ya, tapi balik lagi kepada leadership seorang pemimpin. Saya kira seorang presiden juga memang harus kuat ya. Dukungan parlemen kuat tapi kalau presidennya juga tidak begitu kuat ya, tentu akan sulit juga dalam menjalankan roda pemerintahan. Oke, baik Pak Heri dan juga Pak Effendi, kita lihat bagaimana dinamika politik dan kita akan lihat mulai dinamikanya mungkin setelah 9 April ya, akan terbaca peta kekuatan politiknya seperti apa. Baik Pak Effendi Simbolon dan juga Pak Heri Budianto, terima kasih telah berbincang bersama kami dalam Prime Time. Terima kasih, selamat malam.